ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita mempelajari tafsir dari ayat 110 surah Ali Imran yang penjelasan tentang kalimat Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau ditampilkan untuk manusia. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu mestinya menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada, ya, selain umat Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan oleh para ulama, ahli tafsir, para mufassir dengan beberapa hadis dari Nabi bahwasanya salah satu sifat bahwa umat Nabi Muhammad SAW ada umat yang terbaik. Sebabnya berdasarkan hadis Nabi bahwa Nabi pernah bersabda dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis, diantaranya Bukhari dan lain-lain, termasuk Imam Ahmad. Ini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir hadisun akhar, ada hadis yang lain, yaitu qala al-Imamu Ahmad, telah berkata Imam Ahmad meriwayatkan hadis an Abdurrahman ibni Abi Bakrin, dari anaknya Abu Bakar yang bernama Abdurrahman. An Abdurrahman ibni Abi Bakrin, dari sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi dari Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, qala Abdurrahman berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Rasulullah pernah bersabda, ya, seperti ini sabda beliau, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, a'tani, dia telah memberi kepadaku sabaina alfan, 70.000 orang umatku, yang yadkhuluna, mereka akan masuk al jannata, ke dalam surga, bi ghairi hisab, dengan tanpa dihisab, tanpa ditanyakan bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya, bagaimana perbuatannya kepada orang tuanya, bagaimana perbuatannya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Nanti kan ada pertanyaan nanti di akhirat, Pak, kita akan ditanya itu tentang kehidupan kita ini. Tapi ada orang-orang yang nanti masuk surga tanpa ditanya, udah kamu sana, langsung masuk surga sana. Tapi jumlahnya 70.000 orang aja dari umat Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi menyampaikan sabdanya ini, faqala Umaru, maka berkatalah Umar bin Khattab kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fahallas tazattahu, fahalla, maka kenapa tidak istazattahu, engkau minta tambah kepada Allah. Ya Rasulullah, kenapa engkau diberi Allah 70.000 umatmu masuk surga tanpa hisab, kenapa engkau tidak minta tambah kepada Allah? Ya Allah, terlalu sedikit 70.000 dari jumlah manusia yang bermiliar-miliar ini. Faqala, maka Nabi pun menjawab, beliau bersabda, istajattuhu, aku sudah minta tambah kepada Allah. Enggak usah kamu suruh, wahai Umar, aku sudah minta tambah kepada Allah. Fa'afani, lalu dia memberi lagi kepadaku dari 70.000 umatku itu nanti, kata Nabi, aku diberi tambahan, ma'akul li rajulin, bersama setiap satu orang, itu setiap satu orang dari 70.000 orang tadi itu akan menyertai sab'ina alfan, 70.000 orang lagi.
Jadi ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab. Dari setiap satu orang dari 70.000 tadi akan menyertai 70.000 orang lagi. Jadi kesimpulannya 70.000 kali 70.000 orang. Qala Umar, berkata lagi Umar, fahallas tazattahu, kenapa engkau tidak minta tambah lagi kepada Allah? Masih kurang itu ya Rasulullah. Mestinya engkau minta tambah lagi kepada Allah. Karena 70.000 kali 70.000 orang itu masih sedikit dibandingkan dengan umat manusia yang pernah ada ini. Nah, lalu kata Nabi apa? Faqala, beliau bersabda, qadis tajattuhu, sungguh aku sudah minta tambah kepada Allah. Fa'atani hakadha, tapi Allah memberiku seperti ini aja. Jadi ya cuma 70.000 kali 70.000 aja. Gitu, Pak. Tariqun ukhra, ada jalan periwayatan hadis yang lain. Qala At-Tabarani, telah berkata Imam Tabrani ya, Imam At-Tabarani atau Tabrani, an Sauban, dari sahabat Sauban radhiyallahu an, qala, dia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, azza, yang maha gagah, wa jalla, dan maha agung, wa adani, dia telah menjanjikan kepadaku, min ummati, dari kalangan umatku, ada sabaina alfan, 70.000 orang yang la yuhasabun, tidak akan dihisab mereka, tidak akan ditanyakan, dihitung amalannya, yang ma'akulli alfin, bersama setiap 1.000. Jadi berbeda dengan hadis di atas. Kalau di atas hanya ma'akulli rajulin minhum, bersama setiap orang dari mereka, dari 70.000 tadi ada sabauna alfan. Kalau sini enggak, ma'akulli alfin, bersama setiap 1.000 orang ada tambahan sabauna alfan, 70.000. Nah, lalu kenapa ada hadis berbeda ini? Ibnu Katsir mengatakan hadis ini yang diriwayatkan Imam At-Tabrani ini, la'allahu, barangkali, huwal mahfuz, dia itu terjaga, biziyadati, dengan tambahannya, biziyadati abi asma ar-rabihi, ya, berdasarkan tambahan dari bapaknya Abu Asma, bapaknya Asma ar-Rahibi, baina Suraih wa baina Sauban, yang dia orang ini tadi ada antara Suraih dan Sauban. Jadi hadis yang diriwayatkan Tabrani ini ada pembicaraan, ya, sehingga orang ulama masih berpegang pada hadis yang pertama, yang sahih, yang di depannya, ya. Terus yang di belakangnya ini dari siapa ini? Tabrani juga, isi sahih hadisnya hampir sama. Dikatakan ada dari kalangan umatku, ya, min ummati, ini min ummati, dari kalangan yadkhulul jannata, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabrani juga, ini juga riwayat Tabrani ini, hadisun akhar, hadis yang lain. Qala At-Tabrani, telah berkata Imam At-Tabrani, ya, bahwa qala Rasulullah SAW, ini dari sahabat Imran bin Husain, qala Rasulullah SAW, yadkhulul jannata min ummati, akan masuk ke dalam surga dari umatku sabauna alfan, 70.000 orang, ya, 70.000 orang, bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya, wala adab, dan tanpa terkena adab sama sekali. Kila, ditanyakan kepada beliau, manhum, siapa mereka ya Rasulullah, dari kalangan umatmu yang tidak akan dihisab di akhirat nanti? Qala, Nabi menjawab, ya, Nabi menjawab, jawaban beliau adalah, sebentar, kata Nabi, hum, mereka umatku yang akan masuk surga tanpa hisab adalah alladzina, orang-orang yang layak tawuna, mereka tidak suka berobat kepada dukun. Jadi kalau sampai berobat kepada dukun, wah, nggak bisa masuk surga tanpa hisab, nggak bisa.
Berobat itu kepada ahli pengobatan. Tobib, kalau bahasa Arabnya tobib. Mereka umatku yang akan masuk surga adalah alladzina la yaktawun. Orang-orang yang tidak suka melakukan perdukunan, praktek-praktek perdukunan. Ya, kalau di sini ada enggak di sini? Ya. Yang kedua, wala yastarkuna, dan mereka yang tidak pernah melakukan ruqyah yang menyalahi syariat, yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu mengobati orang juga, tapi ruqyah pengobatan yang diajarkan Rasulullah dengan membaca doa-doa tertentu. Baca Al-Fatihah misalnya, bisa dipakai untuk berdoa minta kesembuhan kepada Allah. Bukan Al-Fatihahnya yang menyembuhkan, bukan. Tapi Allah yang akan memberi kesembuhan kepada orang yang berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya dibacakan Al-Fatihah saja. Nah, ini ada orang yang dia tidak pernah melakukan pengobatan di luar syariat. Ya, yang ketiga yang paling sering ini, wala yatatayyaruna, dan orang-orang yang mereka tidak pernah menganggap sial. Jadi jangan sampai kita, kita ini gagal ini gara-gara nyebut apa gitu. Kita ini sial nih gara-gara kamu. Nah, itu enggak boleh kayak gitu, Pak. Kamu yang bikin sial, itu enggak boleh kita bilang gitu. Tatoyar, ya, menganggap sial. Kenapa? Karena semua kejadian yang terjadi pada setiap manusia, baik kejadian itu kejadian yang baik dan menguntungkan manusia, maupun kejadian yang kurang baik atau tidak baik dan merugikan manusia, semua terjadi dengan takdir Allah, bukan karena kesialan, bukan. Ya, ini kalau kita tidak pernah ngomong-ngomong tentang kesialan ini, nah bisa masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk surga tanpa dihisab, tanpa terkena azab. Yang terakhir sifat mereka wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah Tuhan mereka selalu bertawakal. Ya, saya ulangi ya sekali lagi, orang-orang umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa adab adalah satu, humul ladina la yaktawun, orang-orang yang tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara yaktawun. Yaktawun ini ternyata pengobatan dengan cara dipanasi, disetrum atau dipanasi gitu loh, Pak. Pakai setrika, dulu pakai besi yang dibakar gitu loh. Nah, disetrika istilahnya. Yaktawun dari kata kawa, yaktawu kan menyetrika. Mereka itu tidak mengobati orang dengan menyetrika. Itu yang menyetrika orang yang sakit tadi. Nah, sudah sakit disetrika lagi, ya kan? Terus yang kedua, wala yastarkuna, dan mereka tidak pernah melakukan ruqyah, pengobatan ruqyah dengan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada ruqyah yang mengikuti syariat, ada ruqyah yang tidak pakai syariat, yang enggak boleh. Yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak tatoyur, yakni menganggap sial kepada seseorang atau benda. Ini barang ini bikin sial nih, buang aja, hancurin. Barang enggak salah kok. Ini HP ini bikin sial, banting, jangan, dijual aja. Masih jadi duit, jangan dibanting. Ya, manusia kan kadang-kadang bertindak di luar nalar karena emosi, ya. Ya, sudah. Jadi itu menurut hadis riwayat Tabrani. Kemudian berikutnya ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih ini, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Yang berikutnya apa ini, ya? Ini yang lebih jelas lagi. Qala telah berkata, hadis yang lain, ya, hadisun akhar, hadis yang lain lagi. Qala Abul Qasim telah berkata, bapaknya Qasim. Ini panggilan untuk Imam At-Tabrani.
Abul Qasim At-Tabrani, Imam At-Tabrani ini ahli hadis sama seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, tapi beliau namanya Tabrani ya. An Utbah ibni Abdus Sulami, dari Utbah bin Abdus Sulami radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini berkata, qala telah berkata dia, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna Rabbi, sesungguhnya Robku, Tuhanku Azza wa Jalla yang maha gagah dan maha agung, wa'adani, telah menjanjikan kepadaku, an, bahwasanya yudkhilal jannata, Allah akan memasukkan ke dalam surga, min ummati, dari kalangan umatku, sabaina alfan, 70.000 manusia, 70.000 orang, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Summa, kemudian yashfa'u, akan memberi syafaat, kullu alfin, setiap 1.000 orangnya, setiap 1.000 orangnya itu bisa memberi syafaat, li sabaina alfan, kepada 70.000 orang yang lainnya lagi. Tsumma, kemudian yahsi Rabbi, ya, menyawuk. Apa menyawuk itu bahasa Indonesianya apa? Jadi menolong itu ajalah ya. Nyawuk kan gini, maksudnya menolong. Kemudian dari ini tadi, kemudian menolonglah ya. Siapa yang menolong? Si Rabbi, Robku, Tuhanku, kemudian menolong lagi. Tuhanku Azza wa Jalla yang maha gagah dan maha agung. Allah itu kalau kita ya situ gini loh. Nah, gitu. Allah kemudian apa sih bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawanya ya nyawuk. Itu Gus Baha kalau ngisi pengajian kan pakai bahasa Jawa itu. Quran pakai bahasa Jawa, hadis pakai bahasa Jawa. Sampean enggak ngerti, aku ngerti. Ya, yang bukan orang Jawa susah ngikutin itu ya. Jadi itu model ngaji pesantren itu kayak gitu ya. Jadi Allah tuh berbuat seperti ini loh. Nah, Robbi melakukan seperti itu, yakni bi kafaihi, dengan kedua telapak tangan Allah, salasa hasayatin, 3 kali cawuan, 3 kali apa ya? Meraup, gitu. Apa sih yang bahasa Indonesia yang tepat? Ya, Allah berbuat begini loh, sampai 3 kali. Nah, gitu. Nah, dengan harapan, maksudnya adalah dari 70.000 orang yang masuk tanpa hisab, Allah masih menambah sampai 3 kali. Setiap 1 orang dari mereka akan bisa menolong 1.000 orang yang lain. 1 orang menolong 1.000 orang. 1 orang menolong. Allah berbuat seperti itu 3 kali. Berarti 3 kali 79.000 orang. Nah, gitu loh Pak. Ketika Nabi berkata begitu, fakabbara Umar, lalu bertakbirlah Umar. Allahu Akbar, kata Umar. Waqala, dan berkatalah Nabi apa Umar? Umar ya. Inna sab'inal awal, sesungguhnya 70.000 orang yang permulaan yang pertama itu yusfi'uhumullah. Allah akan memberikan hak untuk memberi syafaat kepada mereka fi abaihim, yang bisa diberi syafaat oleh orang-orang dari 70.000 orang yang khusus itu tadi. Saya ulangi ya, dari umat Nabi Muhammad SAW ini ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Dari setiap orang, dari 70.000 orang tadi akan bisa memberi syafaat, bisa menolong 70.000 orang yang lainnya. Siapa di antara mereka yang ditolong oleh setiap orang yang bisa menolong 70.000 orang ini tadi? Antara lain adalah yusaffi'uhumullah, Allah memberikan hak memberi syafaat kepada mereka dari 70.000 orang tadi, fi abaihim, pada bapak-bapak mereka. Jadi orang yang masuk surga tanpa bisa menolong bapaknya. Itulah gunanya kalau sampean punya anak yang soleh, bisa menolong sampean nanti di akhirat. Kalau anak yang pintar nggak bisa, bisanya minum jamu. Nah,
Orang pintar minum. Itu. Tapi kalau orang soleh menolong bapaknya. Ya Allah, itu bapak saya ya Allah, kasihanilah bapak saya, ampunilah, beri rahmat kepadanya ya Allah. Biarkanlah dia masuk surga bersama aku ya Rasulullah. Ya Allah, gitu Pak. Bisa menolong bapaknya. Wa abna'ahum, dan bisa menolong anak-anaknya. Wa asyairihim, dan bisa menolong kerabat-kerabatnya. Ya Allah, itu Pak Lek saya ya Allah, itu Pak De saya ya Allah, itu Kai saya ya Allah, itu Nini saya ya Allah. Itu disebut kerabat-kerabatnya semuanya. Ya. Wa arju, dan ini sabda Nabi bukan Umar ya. Wa arju, dan aku berharap, wahai Umar, wahai sahabatku, an bahwasanya ya ja'alani Allah akan menjadikan diriku fi ihdal hasayati, dalam salah satu dari tiga cawuan tadi, tiga raupan yang Allah lakukan tadi. Al-awahir, yang terakhir. Aku menjadi yang terakhir dari yang dijanjikan oleh Allah, aku terima saja, kata Umar bin Khattab ya. Nah, apalagi kita, Umar bin Khattab aja berharapnya yang ketiga dari 70.000 orang, 70.000 kali 70.000 kali 70.000. Nah, yang terakhir ini Umar termasuk dari 70.000 yang ketiga ini, enggak apa-apa. Nah, kita masuk yang mana, Pak? Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikutnya hadisun akhir, hadis yang lain lagi. Wasabata fi sahihaini, dan telah tetap pasti fi sahihaini, dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada hadis an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala telah bersabda lana, kepada kami, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, ama tardauna, apakah kalian tidak ridho? Apa kalian tidak ridho? Antakunu, bahwasanya kalian akan menjadi rub'a ahlil jannati, seperempat penduduk surga. Jadi kata Nabi bertanya kepada sahabatnya, kalian ridho apa enggak kalau seperempat penduduk surga itu adalah kalian semua ini, umatku ini? Terus fakabbarna, maka kami pun bertakbir, Allahu Akbar, kami ridho ya Rasulullah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, ama tardauna, apakah tidak ridho kalian? Antakunu, bahwa kalian akan menjadi sulusa ahlal jannati, ya, sulusa ahlil jannati, sepertiga penghuni surga. Tadi Nabi bilang, kalau penduduk surga itu seperempatnya kita ini, kamu ridho enggak? Oh, kami ridho. Allahu Akbar, mereka bilang begitu. Terus Nabi bertanya lagi, kalau seandainya penghuni surga itu adalah sepertiganya umatku, kalian semua ini, bagaimana? Oh, kami ridho. Fakabbarna, maka kami pun bertakbir, Allahu Akbar, kami ridho. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, Inni, sesungguhnya aku Nabi maksudnya, la arju, sungguh aku sangat berharap, an bahwasanya takunu, kalian semua umatku akan menjadi satra ahlil jannati, separuhnya penghuni surga. Masya Allah. Itu loh, Nabi itu sayang sekali sama umatnya. Nah, pemimpin yang baik itu ya pemimpin yang sayang sama rakyatnya. Rakyatnya ada yang susah, ditolong, jangan disengsarakan. Dulu waktu kampanye katanya mau menyejahterakan rakyat, sekarang menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan. Angel banget ngomong gitu dia. Ya. Dulu katanya mau membuat rakyat sejahtera. Nah, prakteknya harga-harga pada naik semua. Sampai sayuran aja naik katanya itu. Iya. Makanya pecelnya kemarin sedikit kali. Ya. Ternyata karena harga sayuran naik. Karena kita makan pecel kan sedikit sekali pecelnya itu. Tumben ini. Nah. Karena yang makan banyak. Ya. Jadi begitu Pak, Bu. Nabi itu berharap separuh penghuni surga itu umatku. Yang lainnya
umatnya para nabi-nabi yang lain. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain ya, ini. Kemudian ada lagi hadis yang lain dari Abu Hurairah. Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa di depannya ini? Oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Oh, Nabi bilang begitu ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bilang, Rasul bilang, nahnul akhirun, kami ini adalah umat yang terakhir dari umatnya para nabi dan rasul Allah. Tetapi al-awwalun, kami adalah orang-orang yang pertama yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, yang akan diutamakan di hari kiamat nanti. Wa nahnu, dan kami umat Nabi Muhammad SAW ini awwalu, adalah yang pertama, yang awal, mayyadkhulul jannah, yang akan masuk surga. Jadi yang akan dipersilahkan masuk surga nanti itu umatnya Nabi Muhammad SAW lebih dulu, baru umat nabi-nabi sebelumnya. Masya Allah, itu loh beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah juga tanda bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat. Di dunianya seperti itu, di akhiratnya pun seperti itu. Di akhirat umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik, yang istimewa, karena akan dipersilakan masuk surga lebih dulu. Nah, kamu ini umat Muhammad SAW ini, masuk surga dulu sana. Umatnya Nabi Nuh masih nunggu, umat Nabi Ibrahim masih nunggu, Nabi Musa masih nunggu, umat Nabi Isa masih nunggu. Umat Nabi Muhammad masuk surga lebih dahulu. Masya Allah. Terus apa lagi ini? Ada lagi enggak? Ini penjelasannya sudah saya terangkan. Kemudian kebalikannya, ya, Ibnu Katsir mengatakan waman lam yattasif bidzalikal asbah, dan orang yang tidak mempunyai sifat dengan sifat yang serupa ini, yaitu ahlal kitab, orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara, itu alladzina adalah orang-orang yang dammahumullah, Allah mencela mereka biqaulihi, dengan firman-Nya. Orang-orang ahli kitab di dalam Al-Quran oleh Allah dibilang begini, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Orang-orang ahli kitab itu, wahai Muhammad, adalah mereka yang tidak saling menghalangi, tidak saling mencegah, an mungkarin, dari perbuatan yang mungkar, yang fa'aluhu, mereka memperbuatnya. Jadi orang ahli kitab itu kalau ada di antara mereka berbuat mungkar, dibiarin aja. Nah, membiarkan orang berbuat kemungkaran itu tidak baik, dan itu dicela oleh Allah. Nah, umat Nabi Muhammad SAW ini dikatakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik karena mereka suka nahi mungkar, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Tuh. Nah, kalau ada orang berbuat mungkar kita biarkan, Allah bilang labi sama kanu yaf'alun, labi sungguh buruklah makanu, apa yang ada mereka, yaf'alun, mereka perbuat. Yang mereka perbuat dengan membiarkan orang berbuat maksiat, berbuat mungkar, itu dicela oleh Allah. Makanya ada di antara kita yang berbuat mungkar, menyalahi aturan Islam, kita harus mencegahnya. Nah, mencegah orang berbuat mungkar, lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya tuh seorang presiden berbuat mungkar, sampai langsung tegur di tengah orang banyak, insya Allah sampai ditangkap polisi sudah. Langsung itu. Nah, kalau menegur presiden, orang nomor 1 di satu negara,
ya harus sembunyi-sembunyi, diam-diam, nggak ada yang tahu, harusnya begitu. Ya, tapi kalau kita sok jago, ya udah, presiden kok ditegur, di nahi mungkar, ya sama seperti sampai menahi mungkar Fir'aun itu, ditangkap sama Fir'aun, bala tentaranya Fir'aun. Ada Islam mengajari kita tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Ada sebuah buku itu khusus membahas bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang tepat, yang baik. Jadi mengingatkan orang itu, lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya itu di bawah kekuasaan kamu, boleh kamu tegas, tidak boleh ngerokok di sini. Nah, gitu. Kalau orang itu di bawah kekuasaan kamu lah. Kalau orang itu pembesar, orang itu orang besar, orang itu orang berpengaruh, sampai, Pak, nggak boleh ngerokok di sini. Oh, ada ajudan itu sampai tempeleng sampai sudah. Nah, jadi ada caranya. Islam mengajarkan tata caranya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Walihada, dan karena inilah lamma madahallahu taala hadhil ummah, ketika Allah Ta'ala sudah memuji umat ini ala hadhihi sifat, berdasarkan kepada sifat-sifat yang sudah diterangkan di atas, syara'a, Allah pun mensyariatkan fi dzammi ahlil kitab, dalam persoalan mencela orang ahli kitab, wa ta'nihim, ya, dan menunjukkan kepada mereka ketidakbaikan mereka. Faqala, maka kemudian Allah berfirman. Jadi setelah Allah bercerita tentang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, kan gitu ya. Di belakangnya ayat bunyinya apa? Ini bunyinya. Walau amana ahlul kitab, dan kalaulah dan seandainya amana mau beriman, siapa yang mau beriman? Ahlul kitab, orang-orang ahli kitab itu. Seandainya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka mau beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini seandainya orang-orang ahli kitab mau beriman, beriman maksudnya bima unzila ala Muhammadin, beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kalau saja orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu mau beriman kepada Al-Quran, lakana khairal lahum, sungguh adalah itu lebih baik bagi mereka. Jadi orang Kristen dan orang Nasrani dan orang Yahudi, kalau mereka masuk Islam, mereka tuh menjadi lebih baik dari kita. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Al-Quran. Tapi Allah bilang, minhumul mu'minuna, sebagian dari mereka orang-orang ahli kitab itu ada yang beriman, ada yang mau masuk Islam. Wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik artinya orang yang tidak taat. Nah, artinya apa? Maksud ayat ini qalilun, sedikit, kata Ibnu Katsir, minhum, dari mereka orang ahli kitab, may yu'minu billah, yang mau beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan mau beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan yang mau beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka orang-orang ahli kitab. Wa aksaruhum, dan kebanyakan dari mereka orang ahli kitab, alat dolalati, berada di atas kesesatan, wal kufri, dan kekafiran, kemudian wal fiski, dan dalam kefasikan, wal isyan, dan dalam kedurhakaan. Salah tafsir ayat 110 dari surat Ali Imran. Ini yang tafsir yang kedua ini adalah tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dulu sudah pernah saya sampaikan dan isinya sama dengan yang sudah saya sampaikan di depan sana. Ya. Berikutnya nanti kita akan ketemu lagi dengan membahas ayat 111. Ya, ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun.
la yadurrukum, tidak akan memadorotkan kepada kalian, tidak akan membahayakan kalian, mereka orang-orang ahli kitab, illa ada, kecuali hanya gangguan sedikit saja, celaan. Orang Islam dibilang teroris, orang Islam dibilang radikal. Nah, cuma gitu aja yang akan kamu dapatkan, tidak lebih dari itu, ya. Wa iyyuqatilukum, dan jika mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbar, mereka akan berpaling membelakang. Orang ahli kitab itu kalau perang dengan muslimin, mereka akan lari. Nah, kalau sama-sama bersenjata. Nah, Palestina enggak punya senjata, senjatanya ketapel. Israel senjatanya senapan mesin, ya, senapan mesin sama ketapel enggak imbang. Coba sama-sama pakai senapan mesin, takut orang Israel itu, lari mereka. Kita orang Palestina hanya bisa lari-lari sama ngelemparin batu, mereka pakai gas air mata, pakai senapan mesin, ya enggak imbang. Kalau imbang lari mereka, karena mereka itu takut mati. Sedangkan orang Muslim kalau berperang tuh memang cari mati. Supaya siapa? Syahid, matinya mati syahid. Nah, itu ya. Itu ciri-ciri mereka. Tsumma yusarun, kemudian mereka tidak akan ditolong dalam peperangan. Kalau muslimin ini berpegang teguh kepada Islam, pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, kenapa sekarang orang Islam itu selalu kalah dalam setiap perlombaan, setiap pemilihan, setiap apa saja persaingan? Kenapa muslimin selalu kalah? Karena muslimin tidak berpegang teguh kepada Al-Quran sebagaimana muslimin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberi petunjuknya kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin, dan diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.